Selamat malam, Pak, Bu. Di sini saya Nicholas Rafael Sindunata dengan NIM 4181900159. Pada malam ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi, kata distribusi berasal dari kata distribution, berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan angka tersebut. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalurkan, terbagi, tersebar, dan terpancarkan. Tujuan dari distribusi frekuensi untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel dan grafik. Oke, di sini bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas atau kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel dari sebuah data acak. Kedua, ada batas kelas atau kelas limit merupakan nilai yang menjadi batas antar kelas. Batas antar kelas adalah batas semu dari masing-masing kelas, karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih ada lubang tempat angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data yang diurutkan, yakni batas kelas bawah atau yang bisa disebut lower class limit dan batas kelas atas upper class limit. Yang ketiga, tepi kelas atau batas nyata kelas yang tidak mempunyai lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua kelas, yakni tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Yang keempat, titik tengah kelas atau tanda kelas merupakan angka atau nilai data yang tepat berada di tengah kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang menjauhi wakilnya dalam data. Untuk menetapkan titik tengah kelas bisa dicari dengan rumus titik tengah kelas sama dengan 1/2 dalam kurung batas atas kelas tambah batas bawah kelas. Interval kelas merupakan selang yang menjadi pemisah kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas atau luas kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang acak. Jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisi nilai-nilai hasil dari antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval.
Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total ada dari pengamat atau observasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisi frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Di sini ada metode seriation secara individu. Metode ini merupakan cara menyusun data sesuai dengan hasil observasi. Sebagai contoh, seorang dosen mengadakan penelitian mengenai jumlah anak dalam keluarga mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Hasil tersebut adalah sebagai berikut. Ada pada tabel jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Ada 2, 3, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 2, 1, ada 1, 2, 1, 5, 3, ada 4, 6, 4, 3, 2, ada 2, 1, 5, 2, 5. Dari data tersebut, dapat diketahui komposisi jumlah anak dalam keluarga mahasiswa tetap masih agak susah diamati karena belum tersusun secara rapi. Cara penyusunannya seperti itu hanya dapat diterapkan pada data jumlah terbatas. Data tersebut disebut dengan data mentah atau raw data. Untuk memperjelas, data tersebut dapat disusun menjadi lebih teratur seperti tampak yang di sebelah atau tabel 1.4. Di sini ada tabel 1.4, susunan data yang teratur atau array. Kelompok posisi jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Di sini sudah teratur dari kecil ke besar, yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Data individual atau ungrouped data tersebut disusun secara teratur, sehingga dengan mudah dapat diketahui berapa orang mahasiswa yang memiliki anak tunggal, berapa yang dua bersaudara, dan seterusnya. Di sini kita akan membahas lagi metode seriation secara kelompok. Metode ini merupakan cara menyusun data dalam kelompok-kelompok berdasarkan interval tertentu. Selanjutnya, dari masing-masing kelompok akan tampak berapa kali terjadinya atau berapa frekuensinya. Pengelompokan berdasarkan interval ini dapat dilakukan secara dua cara, yaitu yang pertama menggunakan rangkaian yang diskrit atau bisa disebut discrete series atau discontinuous series, atau dua, rangkaian kontinu atau continuous series. Perbedaan cara menyusun data ini didasarkan pada sifat dari data tersebut, apakah variabelnya bersifat diskrit atau kontinu. Data atau variabel diskrit adalah data yang hanya dapat dinyatakan dalam bilangan bulat. Contohnya jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah mobil, dan sebagainya. Contoh distribusi data yang bersifat diskrit dapat dilihatkan dalam tabel 1.5. Ini adalah tabel 1.5 didistribusi jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Yang pertama ada tabel jumlah anak per keluarga, yaitu 1 sampai 2, 3 sampai 5, 5 sampai 6. Jumlah keluarganya yaitu ada 12, 9, dan 4. Sedangkan data atau variabel kontinu adalah data yang dinyatakan dengan bilangan pecahan. Misalnya tinggi badan, berat badan, nilai, produksi beras, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Contoh distribusi data bersifat kontinu dapat dilihat dalam tabel 6. Disebut juga dengan data frekuensi tabel atau tabel frekuensi. Di sini ada tabel 1.6, di mana di sini dijelaskan distribusi keuntungan perusahaan batik di Yogyakarta tahun 2009. Dalam
Ini keuntungannya dalam bentuk juta rupiah, yaitu ada tabel keuntungan dan tabel jumlah perusahaan. Pertama ada 10 sampai 19,9 juta, itu ada 3 perusahaan. Kemudian ada 20 sampai 29,9 juta, itu ada 5 perusahaan. Ada 30 sampai 39,9 juta, itu ada 9 perusahaan. Ada 40 juta hingga 49,9 juta, ada 6 perusahaan, dan ada 4 perusahaan yang keuntungannya 50 sampai 59 juta perusahaan penghasilannya. Di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Berikut adalah hasil tes kemampuan berpikir kritis 75 mahasiswa sebagai berikut. Seperti ada tabel di sini. Kemudian di sini kita menentukan range atau rentangnya, yaitu selisih skor tertinggi dari skor terendah. R sama dengan 95 dikurang 48 sama dengan 47. Menentukan banyaknya kelas interval menggunakan aturan Stugers dengan rumus banyak kelas bisa disingkat dengan BK sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N menyatakan banyaknya data, N sama dengan 70. Dengan demikian, BK atau banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 X log 75. Banyak data, 1 plus 1 data, 1 plus 3,3 kali 1,8751 sama dengan 719. Banyak data diperoleh melalui proses membilang, maka dua kemungkinan BK sama dengan 7 atau 8. Panjang kelas atau bisa disebut P sama dengan rentang R, banyaknya kelas BK. Panjang kelas P sama dengan 47/7 sama dengan 6,7 atau dibulatkan jadi 7. Hasil menentukan syarat BK kali P lebih besar dari R plus 1. Jadi 7 kali 7 lebih besar dari 47 plus 1, yaitu 49 lebih besar dari 48. Menetapkan data pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data bawah. Interval pertama. Menyusun kelas interval dalam tabel frekuensi, yaitu ada tabel skor, lurus, dan frekuensi. Di sini ada jumlahnya, yaitu ada skor 48 sampai 54 itu ada 2, ada 55 sampai 61 itu ada 6, ada 62 sampai 68 itu 10, ada 69 sampai 75 itu 16, ada 76 sampai 82 itu ada 21, ada 83 sampai 89 15, ada 90 sampai 96 ada 5. Total jumlahnya adalah 75. Sekian itu presentasi atau dari rangkuman saya. Sekiranya ada kekurangan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.